Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang di kelas seni budaya semester Gasal bersama saya Ani Rahayu Ningsih. Di video ini kita akan belajar seni rupa materi menggambar ilustrasi. Simak videonya sampai selesai. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Kompetensi dasar pada materi kali ini adalah 3.2. Memahami prosedur menggambar ilustrasi dengan teknik manual atau digital. Perhatikan peta kompetensi berikut ini. Pada video pertama kita ini, kita akan mempelajari submateri, konsep dan prosedur menggambar ilustrasi, serta alat dan bahan menggambar ilustrasi. Berikut ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada materi menggambar ilustrasi. Ilustrasi dapat diartikan sebagai gambar berupa foto atau lukisan yang digunakan untuk memperjelas suatu narasi, cerita, isi buku, maupun sebuah keadaan. Seseorang yang membuat ilustrasi disebut ilustrator. Perhatikan gambar berikut ini. Menurut kalian, gambar ini mengilustrasikan sebuah narasi apa? Yup, betul sekali untuk kalian yang menjawab gambar ilustrasi sebuah pembelajaran di ruang kelas. Jadi, gambar yang telah kita perhatikan adalah ilustrasi dari pembelajaran di ruang kelas. Terdapat gambar anak-anak yang memakai seragam duduk di suatu ruangan sedang fokus memperhatikan guru yang menjelaskan pelajaran. Fungsi dan tujuan menggambar ilustrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan gambaran singkat mengenai isi cerita atau suatu pesan. Fungsi dan tujuan yang kedua sebagai nilai tambah untuk memperjelas, memperkuat, memperindah sebuah cerita atau pesan. Fungsi yang ketiga untuk menarik perhatian bagi para pembaca atau khalayak yang melihatnya. Selanjutnya, untuk memudahkan memahami sesuatu ditampilkan dalam cerita atau pesan. Fungsi dan tujuan yang terakhir sebagai sarana ekspresi dari suatu kejadian atau perasaan yang diungkapkan melalui sebuah gambar. Perhatikan narasi dongeng berikut ini. Berdasarkan narasi Malin Kundang tersebut, gambar ilustrasi yang cocok yaitu gambar A atau gambar B. Pilihlah satu jawaban yang menurut kalian paling tepat. Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Jangan lupa sertakan identitas kalian saat menulis jawaban di kolom komentar seperti format berikut ini. Secara sederhana, objek gambar adalah sesuatu yang ingin digambar.
Bisa juga diartikan sebagai sesuatu yang digunakan seseorang yang menggambar sebagai contoh atau model gambarnya. Objek gambar ilustrasi ada 3, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Tokoh manusia memiliki proporsi yang berbeda, sehingga saat menggambarkan perlu memperhatikan karakter serta memahami anatominya. Hal ini dimaksudkan agar terlihat lebih wajar dan tidak terkesan kaku. Tokoh hewan juga memiliki proporsi serta anatomi yang berbeda. Menggambar binatang merupakan objek gambar yang memiliki tingkat kesulitan paling tinggi dalam menggambarnya. Disebabkan karena gerak dan posisi binatang tidak dapat diatur sesuai keinginan penggambar, sehingga memerlukan kejelian dan kecermatan yang lebih dalam menggambar binatang. Tumbuhan dalam gambar ilustrasi dibuat dengan cara disederhanakan atau digambar detailnya. Menggambar ilustrasi dapat dilakukan dengan teknik kering dan teknik basah. Alat dan bahan yang digunakan saat menggambar ilustrasi menggunakan teknik kering dan menggunakan teknik basah tentunya berbeda. Menggambar ilustrasi menggunakan teknik kering, alat dan bahannya tidak perlu menggunakan pengencer air atau minyak saat diaplikasikan. Jika kalian menggambar ilustrasi menggunakan teknik kering, maka kalian memerlukan alat dan bahan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pensil. Pensil terdiri dari banyak jenis dan ketebalan masing-masing. Ada yang berukuran 2H hingga H, yaitu keras. Ada yang ukuran HB, yaitu medium, dan ukuran B hingga 2B yang bersifat lunak. Alat yang kedua yaitu penghapus. Penghapus adalah alat yang dibutuhkan dalam menggambar. Jika terjadi kesalahan dalam menggambar, kita dapat menggunakan penghapus untuk menghilangkan sketsa atau goresan yang tidak dibutuhkan. Penghapus yang baik untuk menggambar adalah penghapus yang lunak dan lentur, agar dalam membersihkan goresan-goresan pensil dapat mengurangi resiko merusak kertas. Alat yang ketiga yaitu kertas. Kertas adalah bahan utama yang harus dan wajib ada dalam menggambar ilustrasi. Ini dikarenakan kertas adalah media yang digunakan dalam menggambar. Selanjutnya ada pulpen. Pulpen digunakan sebagai alat untuk menggambar ilustrasi dengan karakter tegas pada garis-garis gambarnya. Selanjutnya ada pensil warna. Penggunaan pensil warna dapat dilakukan dengan cara mengarsir atau memblok warna. Tekanan pada penggunaan pensil sangat mempengaruhi ketajaman warna. Alat yang terakhir yaitu krayon atau pastel color. Bahan krayon terdiri dari 2 macam, yaitu bahan berbasis kapur dan minyak atau lilin. Menggambar ilustrasi menggunakan teknik basah, alat dan bahannya memerlukan atau menggunakan pengencer air atau minyak saat diaplikasikan.
Jika kalian ingin menggambar ilustrasi menggunakan teknik basah, maka kalian memerlukan alat dan bahan seperti cat air, cat minyak, tinta, atau media lain yang memerlukan air atau minyak sebagai pengencer. Kita dapat menggambar ilustrasi menggunakan dua cara atau dua teknik, yaitu dengan cara manual dan yang satu lagi dengan cara digital. Manual drawing atau disebut juga gambar manual adalah gambar yang dihasilkan melalui tangan dan proses pembuatannya oleh alat-alat sederhana yang dapat digunakan untuk membuat visualisasi sebuah ilustrasi atau cerita atau juga keadaan. Sedangkan digital painting adalah hasil visualisasi desain atau ilustrasi dengan menggunakan software pengolah gambar, misalnya Photoshop, CorelDRAW, dan berbagai software yang lain. Prosedur menggambar ilustrasi secara manual dan digital akan kita pelajari lebih lanjut di video selanjutnya. Yang perlu disiapkan saat pembelajaran tatap muka adalah sebagai berikut. Catatlah poin-poin penting dari video ini. Akan saya cek catatan kalian saat pembelajaran tatap muka. Carilah 3 contoh gambar ilustrasi, bisa dari majalah, koran, maupun buku cerita. Kalian juga boleh mencari contoh gambar ilustrasi dari internet lalu kalian print. Contoh-contoh gambar ilustrasi yang sudah kalian kumpulkan akan kita jadikan bahan diskusi saat kita pelajaran tatap muka. Bawalah alat-alat menggambar seperti pensil, penghapus, penggaris, dan buku gambar ukuran A3. Saat pembelajaran tatap muka, kita akan diskusi kelompok dan menggambar ilustrasi secara kelompok menggunakan teknik kering. Untuk itu, pastikan alat dan bahan diskusi yang sudah saya sebutkan di poin 2 dan poin 3 kalian bawa. Demikian pembelajaran kita kali ini pada materi menggambar ilustrasi, pembahasan tentang konsep dan prosedur menggambar ilustrasi, serta alat dan bahan menggambar ilustrasi. Pada video selanjutnya, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis gambar ilustrasi dan teknik menggambar ilustrasi. Sampai jumpa di pembelajaran tatap muka. Sampai jumpa pula di video-video selanjutnya. Terima kasih telah menyimak materi ini sampai selesai. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara like, komen, dan subscribe. Thanks for watching. See you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.